teriak ke belakang. Krisna, engkol, flap nggak turun. Nggak tahu gimana caranya mereka. Hasilnya pesawat gini-gini. Mayday, mayday, mayday. This is an emergency. Mayday, can you read me over? Wah, Serem ini banget. Nah, aku nggak sengaja lihat ke kanan. Kita dari sini, ini Bukit Barisan ini, kita mau crossing. Kan mulai kelihatan, apa itu ya? Makin jelas, Mas. Di ujungnya itu ada kota. Kota yang cukup terang dan ada gedung-gedung tingginya. Ngeliatin lagi, marah. Mas Pak, Bas, gak usah lihat kanan, lihat gua aja. Lihat gua aja. Lu lihat lurus sama lihat gua, nggak usah lihat ke kanan. Mati kita ntar nih, kalau kayak gini caranya. Landing di Aceh, suasana tuh udah gimana ya? Sepi banget. Terus kalau ada angin dari kota nih, baunya, I'm sorry to say, bau mayat. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber. Jadi pilot nih, di mana disebut-sebut si pilot ini pernah masuk ke sebuah kota misterius. Dan ini bukan gue rekayasa, gue karang-karang narasumbernya suruh cerita kayak gini, bukan. Dan gue jujur penasaran banget sama kisah ini karena kita sama-sama tahu ya bahwa seorang pilot pasti pikirannya penuh dengan logika, data, dan navigasi. Apa yang dialami di malam itu? Langsung kita sapa. Halo Cap. Halo Mas Fajar. Terima kasih sudah datang dan bercerita di RJL. Jadi total udah berapa tahun Cap jadi pilot ini? Mulai dari mulai kerja nih ya, 96 sampai sekarang. Dari 96? Yes, sir. Wow. Dan pernah ada satu kejadian masuk ke kota misterius. Itu yang dilihat apa Cap? Yang dilihat pertamanya jalan, lampu. Akhirnya makin jelas di ujungnya itu ada kota. Dan ada jalan lurus kayak jalan tol. Yang aslinya itu di tengah hutan. Itu posisi lagi waktu itu evakuasi atau ngirim barang tsunami Aceh ya? Iya, betul. Itu pas di mana lokasinya Cap? Kota itu? Itu antara Banda Aceh sama Medan. Jadi di perbukitan Bukit Barisan. Bukit Barisan. Yes, sir. Oke, yang memang banyak lah kisah-kisah tentang orang Bunian di sana. Betul, ya. betul. Dan yang saya dengar juga katanya pesawatnya itu mati mesinnya tuh pada saat itu. Mesinnya nggak mati, cuman ada satu keanehan yang nggak sinkron. Dari engine lock sama flight time itu nggak sinkron. Jadi banyak keanehan-keanehan yang terjadi sampai puncaknya ketemu kota itu. Yes. Ditahan lu ceritanya Cap. Siap. Seperti apa kisah pada kali ini? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Jadi guys, buat kalian yang kemarin belum sempat liburan, terus pengen jalan-jalan, nih gue kasih tahu ya, tas yang biasanya gue pakai favorit biar kalian itu ganteng maksimal. Nih, jadi kopernya ini nggak terlalu besar, tapi muat lah kalau misalnya kalian mau beli oleh-oleh. Gue aja kadang bawa sepatu, bawa sendal nih masih muat taruh di sini. Dan dia tuh enak ringan gitu ya, dan nggak ringkih. Itu yang gue suka dari si koper ini. Terus kalau gue jalan-jalan juga gue biasanya bawa tas kayak gini nih guys. Ini yang biasanya nemenin gue nih ketika perjalanan. Jadi kayak misalnya dompet dan hal penting lainnya tuh bisa taruh di tas ini. Jadi langsung aja guys, buat kalian yang mau beli, nih ada beberapa yang lagi diskon, kalian bisa cek di sini. Nah terus jangan lupa tas ranselnya nih guys. Kalau gue suka yang kayak gini, buat nemenin gue ketika perjalanan jauh keluar kota lah misalnya. Jadi dia masih anti air lah, kalau misalnya kena hujan gerimis-gerimis sedikit nih, masih mantep lah buat nemenin kita dan nggak terlalu berat. Tapi yang jelas kalian bisa
Jadi ganteng maksimal. Langsung aja. Ini ada beberapa yang diskon, kalian bisa beli di sini. Ya jadi guys, kalau kalian mau nonton episode ini, saran gua ya, tonton dari awal sampai akhir karena ini ceritanya tuh berhubungan semua. Ya, Cap, boleh ceritain awal mula kisahnya tuh pengen jadi pilot tuh gimana sih sebenarnya? Sebenarnya awal mulanya tuh aku nggak pernah bercita-cita jadi pilot. Cita-citanya jadi dokter. Tapi karena satu dan lain hal, ujian kedokteran nggak lulus. Banting setir, mau jadi tentara nggak lulus. Akhirnya ya udahlah jadi pilot biasa aja deh. Nah, ceritanya gini, kan setelah lulus saya waktu itu di Papua sampai dengan saya masuk Papua itu tahun 96 sampai dengan Krismon 98. 98 saya pulang dari Papua. Karena keadaan nggak memungkinkan lagi di dunia penerbangan, saya banting setir ke tambang batu bara di Kalimantan. Itu sampai tahun 2002. 2002 mulai lihat perkembangan kan, kok penerbangan udah mulai bagus lagi nih. Udahlah, coba-coba lagi, masukin lamaran, akhirnya keterima di satu penerbangan swasta. Kebetulan penerbangan ini charter flight, tapi base-nya kembali lagi ke Papua. Oke. Kembali lagi di Papua. Nah, ini penerbangan Papua. Bekerja di sana sampai tahun 2004. Ada suatu kejadian yang cukup besar, yaitu tsunami di Banda Aceh. Karena perusahaan kami itu perusahaan swasta, dan kebetulan kami punya pesawat yang available untuk cargo flight. PBB demi membantu Indonesia, dia mengadakan open tender untuk tsunami relief. Perusahaan kami menang. Ada 2 pesawat yang ditugaskan ke Banda Aceh, yang satu Fokker 27, satu lagi Twin Otter yang lebih kecil. Saya waktu itu bertugas di Fokker 27-nya. Komposisi kru pada waktu itu ada 5 orang, 2 pilot, 2 engineer, 1 flight operation officer. Kapten Sutopo, Kapten Baskara, engineer Krishna, engineer Basuki, dan flight operation officer Kotot. Jadi dikirimlah kita ke Medan, karena pada waktu itu semua penerbangan maupun apapun yang dari luar negeri maupun dalam negeri semua dipusatkan di Medan sebagai hub-nya. Nanti baru kita yang pesawat-pesawat charteran ini yang menyebar bantuan mau ke Nias, Sibolga maupun Banda Aceh. Ladies and gentlemen, this is your captain, and I'd like to welcome you aboard Flight 226. Looks like we'll be a little over 2 hours en route. We're currently cruising at an altitude of 35,000 feet. Pertama kali menginjakkan di Medan itu chaos. Karena Medan ini sebagai hub dari seluruh penerbangan internasional untuk tsunami relief. Pesawatnya besar-besar, Mas. Gak ada pesawat yang kecil. Medan saat itu bandara Polonia itu kan, Mas, bukan bandara yang besar. Jadi parkiran nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan. Akhirnya kami ketemu dengan perwakilan dari PBB, kita dikasih tahu juga ini angkutannya seperti apa, rutenya kami kemana aja. Jadi kami punya rute ada ke Banda Aceh, ada ke Sibolga, ada ke Nias. Penerbangan dari Medan ke Banda Aceh itu 1 jam.
kondisi Aceh saat itu hancur total, Mas. Pada waktu saya masuk pertama kali masuk ke Aceh, kebetulan siang hari, lihat dari atas itu rata. Yang masih kelihatan itu satu bangunan, Masjid Agung itu masih kelihatan. Itu tinggal satu itu yang berdiri, benar-benar berdiri. Jadi kita lihat itu totally. Landing di Aceh, suasana itu udah gimana ya? Sepi. Sepi banget. Terus kalau ada angin dari kota nih, baunya, I'm sorry to say, bau mayat. Bau busuk campur bau mayat. Apa ya, suasananya kalau orang bilang bahasa Inggrisnya iri. Ada suasana mencekamnya, ada mengerikannya. Sedih lah kita. Sebagai kru, sebagai sesama orang Indonesia ngelihat daerahnya kayak gitu tuh, bukan main lah. Dunia internasional tuh hebat. Tidak pernah berhenti barang bantuan. Sehingga kami sendiri pun, kalau dibilang overwork, yes. Karena hampir nggak ada liburnya. Tiap hari itu sehari bisa 3 flight, 4 flight. Dan dari flight pertama, flight kedua itu penuh perjuangan. Menunggu clearance untuk bisa start engine aja kita udah butuh perjuangan banget. Jadi kita harus datang pagi-pagi banget. Mungkin ya jam 5 itu setengah 5 kami udah di pesawat, kita sudah minta clearance. Jam setengah 5, jam 5 minta clearance itu bisa jadi karena saking banyaknya pesawat, itu jam 6 kita baru boleh start engine. Nah itu kan kita nggak bisa kemana-mana, udah duduk aja di kokpit sambil dengerin kapan ya nungguin kita clearance. Ceritanya gitu dah. Lumayan, bandara itu lumayan chaos tapi terorganisir baik. Tidak ada barang yang stuck, jadi barang terus berangkat terus. Oke. Hebat lah. Nah di momen itu ya katanya sempat tidur di tandu bekas mayat gitu ya? Iya. Jadi kami nggak tahu. Itu kami udah selesai flight kedua, parkir pesawat, terus kami turun, itu udah mungkin ada 5 ton mungkin. 5 ton gulungan hijau. Yang kami lihat kan, ini kayak terpalet tentara nih. Kita pikirnya kan tenda, Mas. Tenda banyak ya, udahlah. Paling tenda tiduran aja lah. Istirahat daripada kita balik ke hotel atau kita ke kantin juga nggak bisa tiduran. Kita tiduran di situ, Mas. Saya berempat itu. Saya, Kotot, Krisna, Basuki. Saya yang nyuruh, istirahat tuh. Tiduran lumayan. Sama 5-10 menit kan enak. Dah, kami lagi tiduran. Mas Topo marah sama kami. Woi, ngapain lo di situ? Jangan tidur di situ. Pamali. Kenapa, Mas? Lu tahu nggak itu apa? Terpal. Terpal apa? Itu tandu, Bas. Itu tandu bekas mayat tuh dari Banda Aceh. Lu jangan tidur di situ. Pindah. Lah, nggak apa-apa, Mas. Tidur aja lah kita. Capek, Mas. Akhirnya Mas Topo mangkel. Dia yang pergi. Kita tidur, Mas. Lanjut. Nah, dari kejadian gara-gara tidur di atas tandu itu, mungkin itu yang memulai semuanya nih. Mulai aneh-anehnya tuh ya mungkin gara-gara itu ya. Mungkin kita nggak hormat atau gimana. Akhirnya setelah selesai loading, kami berangkat ke Aceh. Landing di Aceh itu hampir jam 7 lah. Jam 7 malam. Begitu kami parkir, belum buka pesawat kami udah lihat. Kok gak ada orang? Lihat ke apron sebelah sana. Kebetulan apron kami di apronnya Auri. Kita lihat apron yang sipil itu cuma ada tinggal 1 pesawat.
Garuda Indonesia. Terus aku tanya ke tower, ini Garuda flight terakhir mas. Terus ada flight lain nggak? Yang terakhir sampean. Loh, aku flight terakhir? Iya mas. Ya udah, oke siap mas. Matiin engine, buka pintu, buka cargo door, lah itu turunin semua barangnya. Tapi karena loadernya sedikit, prosesnya yang harus cuma setengah jam, itu jadi 1 jam lebih. Yang akhirnya kami baru selesai, Garuda udah start engine. Waduh, Garuda mau balik ini. Udah gak ada temennya ini. Udah cepet, beres, tutup. Pokoknya dia take off, kita take off. Paling nggak ada temennya lah, nggak kita sendirian nih. Sendirian serem nih. Mau gelap banget tuh. Akhirnya Garuda take off, kita juga cepet-cepet tutup pintu segala macem. Minta clearance, taxi. Minta clearance take off kita mas. Take off itu jam 8:30. Penerbangan dari Banda ke Medan itu cuma 1 jam, berarti 9:30 toh nyampenya. Oke, normal semua mas. Kita masih bisa kontak sama bandara. Masuk ke 2000 kaki, radio hilang, silent. Kontak Banda Aceh 5 Teko Kibek. Gak ada yang nyaut. Banda Aceh 5 Teko Kibek. Gak ada yang nyaut. Mas, gak ada yang nyaut mas. Ya udahlah Bas, kita kan udah departure, kita udah filing flight plan, udah semuanya udah oke. Terus karena Mas Topo yang terbang hari itu, saya duduk di sebelah kanan, saya observe kan, saya monitor keadaan. Sambil take off itu saya lihat-lihat ke samping gini. Ih, gelap total mas. Biasanya itu masih kelihatan lah lampu-lampu dikit-dikit Banda Aceh masih ada lah. Hari itu gelap total. Bahkan garis cakrawala atau yang kita sebutnya horizon nggak kelihatan. Pitch black. Take off terus. GPS masih hidup. Kita masih bisa ngikutin tracknya kan. Ngikutin track di ketinggian 15.000 kaki. Kalau Mas Fajar inget TV tabung nih, TV tabung mau mati gimana sih? Pelan-pelan, redup-redup, mati. Aku bilang Mas, GPS mati. Waduh, Mas, gimana nih? Udah Mas, kita stay on track, stay on flight plan. Kita pakai manual aja Mas, pakai cap aja lah kita terbangnya. Oke, Mas. Terbang nih Mas, kita level di 15.000. Tiba-tiba mulai, kok ada bunyi aneh. Mas, flight instrumenku mati. Serius Mas? Mati Mas, punya aku. Gak lama punya aku. Mati flight instrumennya. Padahal kita lagi terbang malam, gelap. Kan kita referensinya ke flight instrument. Ini mati Mas. Selang berapa detik kemudian, navigasi instrumen mati. VOR, ADF, mati semua. Punya Mas Topo, punya aku mati. Mati Bas. Iyo Mas. Nah, circuit breaker, sikring, kalau di pesawat itu, dia dalam gini Mas. Tapi nanti kalau dia putus, dia akan keluar. Tuk, gitu. Nonjol. Tak. Itu kita bisa dengar. Tuk, tuk, tuk. Apa itu Bas? Mas, sikring pop out. CB pop out. Reset Bas. Siap. Nah, reset lagi. Itu satu. Masuk nih. Nah, reset. Belum selesai ngereset. Master caution light. Lampu apa ya? Lampu yang menandakan kalau ada failure di cockpit tuh nyala nih. Ding. Mas, inverter number 1 fail. Waduh, masih ada 2 Mas. Masih ada inverter number 2 sama standby inverter. Itu apa tuh, Cap? Inverter ini kalau di mobil itu kayak ini loh Mas, dinamo. Jadi kelistrikan. Oh.
si mobil itu bisa jalan apa enggak nih pesawatnya nih. Kayak kalau mobil alternator dinamonya mati kan, lampu mati, AC mati, radio mati, number one. Berapa detik kemudian, dum. Mas, number two. Oke, inverter number one fail, inverter number two fail. Kalau mas, kita masih punya standby inverter. Siap. Di pesawatku itu ada namanya baterai time indicator. Jadi penunjuk temperaturnya baterai, aki. Ini pelan-pelan naik mas, menuju merah. Mas, baterai overtime. Mas Topo diem aja. Mas, baterai overtime. Ya aku tahu. Ini kalau sampai overtime, baterai bisa meledak. Pesawat selesai. Hancur kita. Jatuh pasti kita. Waduh, gimana ini mas? Ya udahlah mas. Udah kita forget it. Konsentrasi terbang. Abaikan ini. Yang penting kita masih, engine masih nyala. Kita masih bisa maintain ketinggian. Oke mas, siap. Udah, mulai nggak tentu nih mas. Ngeliat gini. Tadi departure 8:30. Ini udah mau 9:30 nih. 9:30 harusnya udah mau nyampe Medan. Tapi kok belum? Ini kita di mana ini? Itu keadaan berawan sama hujan. Tapi pesawat nggak goyang-goyang. Biasanya kalau kita hujan berawan kan pasti pesawat ajrut-ajrutan lah ya. Ini enggak, smooth aja. Hujannya deras. Cukup deras. Terus sudah nggak tahu mau ngapain lagi kan, udah diem ya. Mau apa yang mau dilihat, navigasi mati, GPS mati, instrumen mati. Ya udahlah, diem aja. Terus aku nggak sengaja lihat ke kanan. Apa itu di bawah? Kok ada terang-terang? Terang. Kita dari sini, ini Bukit Barisan ini, kita mau crossing. Kan mulai kelihatan, apa itu ya? Makin dekat. Duh, kok lampu? Dung. Lampu? Mulai mikir, ini keliru kali ya arahnya, nggak ke Medan jangan-jangan kita ini. Lihat lampu. Makin jelas mas. Di ujungnya itu ada kota. Kota yang cukup terang dan ada gedung-gedung tingginya. Itu kelihatan. Dan aku bisa lihat jelas fluorescent light-nya itu, yang kuning itu. Terus marka jalannya kelihatan. Pagar besi kayak di pinggir tol itu, pembatas itu kelihatan. Wah. Sambil ngebatin, ini di mana sebenarnya? Tiba-tiba dari belakang, ini yang 3 orang lari ke depan. Masuk kokpit. Apaan sih? Ngapain? Ini nggak pakai ngomong nih, langsung. Bas, itu kota apa? Ini kita di mana? Mas Topo, itu kota apa? Ini sebenarnya kita di mana sih? Ini kita ngarah kemana? Mas Topo, dia memang backgroundnya kan tentara nih beliau. Keluarlah tentaranya. Udah nggak usah dilihat. Bas, lu nggak usah lihat kanan, lihat depan. Krisna, Kotot, Basuki, balik belakang, tutup pintunya. Udah, diam aja di belakang sana. Balik mereka, tapi pintunya nggak ditutup nih mas. Aku kan masih ngeliatin aja, aku masih nggak percaya. Gimana sih sebenarnya? Ngeliatin lagi, marah. Mas apa? Bas, gak usah lihat kanan, lihat gua aja. Lu lihat lurus sama lihat gua, nggak usah lihat ke kanan. Mati kita ntar nih, kalau kayak gini caranya. Ya mas, tapi ya masih nengok orang dikit masih lah. Akhirnya, Bas, dulu ngerokok aja Bas. Gak usah lihat-lihat. Mas Topo ini nggak ngerokok mas. Oh. Tapi di malam itu bang, bagi gua 1. Dih, ngerokok mas. Udah, bagi gua 1.
Jadi kita berdua ngerokok di depan. Ngerokok sambil keringet dingin. Ini perasaan nggak lewat-lewat nih. Oh, nggak pindah-pindah nih pesawat itu tetap aja kelihatan ya terus. Wah, ini nggak beres nih. Udah Bas, aku udah bilang sama kamu, nggak usah lihat-lihat kanan, lihat depan. Tutup pakai koran kalau perlu. Kacamu tuh, biar nggak lihat. Ya Mas. Itu lampunya panjang banget berarti? Panjang Mas, kayak jalan tol. Marka jalan tol yang pinggirnya kuning, tengahnya putih itu kelihatan jelas. Asli kelihatan jelas. Selain lampu itu, yang sempat dilihat sama Cap Baskara apa lagi? Kota itu nggak ada orangnya, nggak ada mobil, nggak ada satu pun mobil, nggak ada. Mobil kah, orang kah, motor kah, nggak ada, kosong. Itu aja. Tapi gedungnya kelihatan. Gedungnya ada? Kelihatan. Kayak gedung apa, Cap? Gedung bukannya kayak Jakarta gedung tinggi banget tuh enggak, tapi yang ya ada yang lantai 7, lantai 5, pokoknya kelihatan lah gedung-gedung gitu. Ada yang kayak apartemen, kelihatan. Tapi yang nggak tinggi banget gitu ya? Enggak. Bukannya skyscraper ya, bukan. Oke, mungkin kisaran lantainya segitu gitu. Oke. Karena akhirnya kita dikasih tahu Mas Topo, jangan lihat terus nanti terfiksasi. Kalau terfiksasi kita bisa celaka. Udah akhirnya kita, udahlah, nggak berani lihat lagi. Lama-lama hilang Mas. Lama-lama kita makin menjauh, masuk lagi di kegelapan malam. Bingung lagi. Ini sekarang nggak ada lagi. Ini sekarang gimana sebenarnya, Mas? 9:30 loh Mas. Iya Mas. Mas, izin ya. Aku tak nyalain landing light. Ngapain Mas? Aku cuma mau lihat kita di mana sih. Siapa tahu di bawah kelihatan apa-apa, atau ada gunung di depan gitu. Nyalain lampu landing light. Gelap. Mas. Gak kelihatan apa-apa. Matiin lagi. Lagi tegang-tegangnya. Lagi setengah pasrah kita di mana. Tiba-tiba itu ada yang nendang ember dari kabin belakang nyampe ke tengah kokpit. Kaget lagi gitu kan. Bajingan apaan nih Bas? Ember Mas. Walah, ini anak-anak ini kebangetan. Nah, terus. Belum lama tuh kejadian itu. Di belakang teriak lagi. Kotot kesurupan. Apa lagi? Bas, lihat Bas. Tak lihat tuh. La ilah. Almarhum Kotot. Ini anaknya emang lucu. Basicnya lucu, basicnya badut banget. Menghibur banget lah Kotot. Kalau nggak ada Kotot tuh nggak seru. Itu di tengah kabin, dia bisa joget-joget. Sambil buka-buka seragam gitu. Striptease itu. Ada Kotot tuh sableng apa. Mau marah, lucu. Mau ketawa, kesel. Alah, ini apa lagi nih? Udah penderitaan nambah lagi nih kan, udah kita nggak tahu di mana, kru kesurupan kan, kacau nih udah. Ini asli kesurupan bener gak sih? Tapi nggak ngomong apa-apa, cuma nari-nari gitu doang. Enggak, nari-nari aja. Dan itu pas di tengah kabin gitu, kan kosong tuh, itu. Udah nggak mau lihat lagi lah Kotot mau ngapain di belakang, biarin aja udah kita konsentrasi ke depan terus. Sampai ke depan. Lama-lama ini mulai kedengaran suara gyro hidup. Mas, instrumenku hidup Mas. Horizontal indikatorku hidup. Yang benar Mas, hidup Mas punya aku Mas. Nggak lama punya Mas Topo hidup juga. Mulai nih, Mas.
Karena dia orang Jawa, dia bilang, oh, Mas, gue urip. Sip. Berarti udah mulai normal ya, Mas. Flight instrument hidup, navigasi instrumen hidup, Mas. Tapi GPS belum. Radio belum. Di pesawat itu kan ada yang namanya transponder. Transponder itu kalau kita nyalain kan ada mode-nya A, B, C. Kalau kita ke mode C, itu kalau Mas Fajar lihat yang di layar radar, itu kan ada blipping tuh, ting, ting. Nah, ini pesawat siapa, ini pesawat siapa. Itu nggak pernah kita matiin. Oke. Nggak pernah kita matiin. Lama-lama, GPS mulai hidup lagi. Pelan-pelan, layarnya terang, hidup. Mas, GPS hidup. Yang bener, Mas. Bener, Mas. Medan, ini kelihatan nih. Polonia masih berapa mile. Time-nya, check time. Sama. Hidup, Mas. Oke. Sikat, Mas. Sikat. Ambil ke arah Medan. Tiba-tiba kedengeran di radio. Kecil banget suaranya. 5 Tango Quebec Polonia. 5 Tango Quebec Polonia. Mas, gedein radionya. Cek, Mas. Tunggu sebentar, Mas. Confirm bener nih, ini radio apa cuman gua doang yang denger nih? Bener. Makin tak gedein. Bener. 5 Tango Quebec Polonia. 5 Tango Quebec Polonia. Polonia, go ahead. Jawaban dari ATC cuma satu. Mas, kemana aja? Oh, dari tadi kemana? Siap, nggak kemana-mana. Mas, sampai itu hilang loh, Mas. Siap. Mulai kelihatan kan. Mas, Medan tinggal 15 mile. Tapi masih nggak kelihatan, Mas. Oh, ini masih nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Di GPS tuh kelihatan Medan tuh di depan track kita ini. Persis, ini kita Medan sini. Tapi dari visual nggak kelihatan. Masih hujan awan, masih nggak kelihatan. Terus Mas Topo ini kan lama terbang di Medan. Masa sampai nggak tahu, nggak hafal Medan. Cek, Bas. Buang pesawat ke kiri sama dia. Bas, lu lihat kanan. Lihat rotating beacon. Jadi kalau di tower itu ada lampu yang muter dulu, Mas. Lampu muter, jadi dari atas kelihatan. Lu lihat rotating beacon, Mas. Mas, kelihatan, Mas. Heading 050. Oke, Mas. Putar lagi sama dia. Heading 050. Runway inside nggak, Mas? Bandara kelihatan nggak? Siap, kelihatan, Mas. Oke. Contact tower, Mas. Contact tower kita. Volume-nya 5 Tango Quebec, we get runway inside. 5 Tango Quebec, you're clear for approach, you're clear to land. Das. Oke, Mas, inside ya. Siap, Mas. Oke. Prepare for landing. Yes, sir. Prepare for landing. Landing gear down. Roda pendarat keluar. Kunci sempurna. Flaps. Flaps itu salah satu device untuk kita mendarat. Harusnya kan bareng nih, sama. Misalnya flap 5, ini 5 degrees, ini 5 degrees. Ini enggak, Mas. Yang ini entah berapa degrees, yang ini entah berapa degrees. Mas, asimetrik. Balikin, Mas. Balikin, ceklek. Gak mau, Mas. Oke, balikin lagi ke 5. Balikin lagi. Gak mau, Mas. Karena pesawat kami pesawat tua, jadi flap itu menurunnya bisa di engkol. Bisa di engkol nih, Mas. Posisi engkolnya tuh di tengah kabin di atas. Jadi ada engkolnya nih. Aku teriak ke belakang. Krishna, engkol, flap nggak turun. Engkolnya mereka. 1 degrees itu 40 putaran. Sementara kita butuh 30 degrees, Mas. Berapa ratus kali putaran, dikali 3 orang nih, udah ada penjatakan mereka satu-satu tuh. Wah, itu nggak tahu
gimana caranya mereka, hasilnya pesawat gini-gini. Wah, ini banget. Nah, yang keluar udah nggak enak ya didengerin dulu. Tapi ya, sampai akhirnya, nah sebelum lanjut ceritanya, Kotot yang tadinya joget-joget, waras sewaras ya. Karena aku lihat terakhir itu dia bantuin ngengkol. Oh. Wah keren, aman. Akhirnya, walaupun hujan, di tengah hujan kita landing, masuk parkiran, sambil parkiran, sebelum shutdown engine, aku gini sama Mas Topo, Mas, nggak jadi tahu jam berapa? 9:30. Lah, masih sama terus ya? Yes. 9:30. Ngecek jam kita masing-masing 9:30. Ngecek di jam di GPS, kan bisa bohong, jam di GPS kan jamnya satelit nih. 9:30. Shutdown engine, buka pintu. Manajer operasiku masuk. Belum ngomong aku udah bilang, Om, aku mau tanya, jam berapa sekarang? 9:30, Mas. Nah, kemana kita tadi? Ya udahlah, udah, tutup, pulang, tutup pesawat, pulang ke kita, Mas. Nyampe hotel, itu kan kebetulan hotel kami yang di Medan itu isinya kru semua nih. Iya. Dari segala bangsa lah itu. Wah itu udah ditepok-tepokin. Gue pikir lu mati, gue pikir lu hilang lu. Enggak lah, wah, nggak mungkin lah. Mau makan dulu nggak? Nggak. Tidur, capek. Akhirnya masuk kamar nih. Tapi sebelum masuk kamar kita ke kamar Mas Topo, kita briefing dulu. Kita briefing kejadian hari ini, malam ini nih gimana nih ceritanya. Mulai dari kita tanya, lu di belakang sebenarnya lihat nggak sih? Lihat. Mungkin duluan kita yang lihat dari belakang. Jadi ternyata mereka yang bertiga ini dari belakang lihat, Mas. Udah lihat itu kota itu. Makanya kita lari ke depan. Terus aku nanya, Mas Topo sebenarnya lihat nggak sih? Aku lihat, tapi aku nggak mau lihat. Kenapa, Mas? Nah kalau kita semua ngelihat, akhirnya kita entah mungkin dihipnotis atau apa. Yang ada nggak pulang. Oke, dah ya. Chris, hitung. AFML itu Aircraft Flight Maintenance Log. Jadi di situ ada satu buku yang wajib di pesawat, itu isinya catatan tentang penerbangan hari itu. Ada berapa sorti, terus fuelnya berapa, terus flight time-nya berapa. Kalau flight time mungkin kita hitung dari sejak kita take off sampai kita mendarat, Mas. Nah, kalau engine lock itu kita mulai dari kita start engine sampai shutdown engine. Di pesawat itu ada takonya. Kalau kayak di mobil kilometernya lah. Kita catat dari kita mulai berangkat itu kilometer berapa sampai balik lagi. Hitung sama Krishna. Coba Bas, ada yang aneh. Apa nak? Ini aneh nih Bas. Apanya? Engine time, engine lock, sama flight time nggak matching. Kok bisa nak? Salah kali lu. Bas, gue nggak mungkin salah. Kalau salah, ayo kita pesawat lagi, hitung lagi, kita lihat nih takut time-nya. Mas Fajar tahu nggak? Engine lock time-nya 2 jam, flight time-nya 1 jam. Mau pakai nalar yang mana nih? Engine-nya hidup 2 jam, terbangnya 1 jam. Terus malam emang tadi kita run up, kita berapa lama sih sampai take off? Ya lu lihat aja. Engine nyala jam berapa? Take off jam berapa? 10 menit, Bos.
Cuma 10 menit nih kita diem, engine nyala tuh cuma 10 menit. Tapi ini 2 jam engine nyala. Ya udahlah, tutup, tidur. Udah, nggak usah dipikirin. Nah. Besoknya kami telepon kantor, lapor ke pusat, Pak, ini ada gini Pak, tadi malam ceritanya gini. Oh, ya udah, nanti kita follow up. Terus agak siang kami ke bandara, karena kami diminta sama tower kan, minta konfirmasi lah, kemarin tuh ada apa, kemana. Terus kami tanya, sebenarnya gimana sih kalau dari ATC? Mas, sampean tuh hilang dari layar radar. Semenjak departure Aceh itu hilang, nggak kelihatan. Sampean matiin transponder apa enggak? Enggak, kita nggak matiin transponder kok. Terus, kalau Captain tidak sampai Polonia dalam waktu 30 menit setelah jam 10.30 akan segera kami nyatakan hilang kontak. Karena kalau di SAR itu kan ada beberapa tahap ya Mas ya, ada alert phase, distress phase, segala macam. Nah itu, jadi mereka melihat begitu kita take off, transponder itu hilang. Nongol lagi udah mulai mau deket Medan itu nyala lagi. Sampai apa aja matiin? Enggak matiin. Ada failure? Enggak. Normal semua kok. Radio gimana Mas? Banda itu nanyain loh. Banda Aceh. Sampai itu nggak bisa dikontak. Loh. Coba Mas, menit keberapa kami terakhir kontak dengan mereka? Pasti ya masih ada kok kami. Kami di ketinggian 2000 kaki itu kan kita masih kontak. Ya udahlah Mas, pokoknya yang penting Mas udah balik, aman, pesawat aman. Oke, siap. Nah, terus kantor nelpon lagi nih. Tas, nanti kita akan kirim orang pinter. Buat apa Pak? Ya, lu tau lah. Oh iya. Siapa Pak? Pak Parlan. Oh siap. Kapan datangnya Pak? Mungkin besok sampai. Diurus ya Pak ya. Minta pas bandara segala macam, urus sama ini sama perwakilan PBB supaya dia bisa masuk pesawat. Oh siap. Sambil nunggu itu, sebelumnya ada cerita nih. 2 hari sebelum saya berangkat ke Medan untuk terbang ini, saya tuh nganterin, mau jemput budi saya di Gambir. Dulu kan masih boleh beli peron tuh untuk naik sampai ke kereta. Iya. Saya beli peron, saya naik. Di depan saya itu ada orang tua lah, ya mbah laki, pakai sweater, pakai celana hitam, pakai peci, pakai ransel. Nah, mungkin saya ngeliat nih, kok beliau mau naik eskalator ragu-ragu. Apa mungkin beliau dari Jawa atau dari mana yang nggak pernah naik eskalator kan? Nah, saya tungguin dia maju mundur. Akhirnya beliau naik. Begitu naik, dia naik, saya naik otomatis di belakang. Satu Mas, kejengkang ke belakang. Saya tangkap. Saya tangkap otomatis jatuh kita berdua. Terus saya bangun lagi, saya angkat lagi himbah, sampai di atas, dah. Karena kereta budi saya udah datang, simbah saya tuh, Mbah, ampun nggih, udah ya Mbah ya, udah aku tinggal Mas. Aku ke jemput Bude. Itu cerita yang sepenggal nih. Iya. Balik ke cerita Pak Parlan, akhirnya Pak Parlan datang, kita anterin ke pesawat. Mas Fajar pernah nonton Air America nggak? Wah, belum lagi. Nah, atau pernah nonton film-film perang Vietnam lah? Oke. Yang ada pendeta Buddha nginiin pesawat tuh. Oh iya. Nah, Pak Parlan hari itu. Pesawat gitu. Lah, pesawat di iniin, percikin terus dia bilang gini,
buka dong pesawat. Tuh, mau ngapain Pak? Nah, aku mau masuk. Oh siap. Masuklah beliau. Pak, kita boleh ikut nggak? Nggak, kalian di luar. Udah, kita berlima nungguin di luar. Oh ini ada semua nih yang kemarin ikut nih. Oke. Semua. Mas Topo tuh udah nyengir-nyengir gak enak lah gitu. Iya. Apaan gitu. Terus, Oh ini skeptis berarti ya? ya, kita kan juga separuh-separuh gak percaya juga. Alah, aduh, emang bisa. Di dalam kan panas pesawat tuh. Akhirnya 10 menit, akhirnya keluarlah beliau nih. Gimana Pak? Aman. Dah, pesawat bisa dipakai terbang lagi. Wah, alhamdulillah. Bisa terbang lagi kita. Udah lah, Pak Parlan akhirnya kita anterin ke hotel, terus beliau pulang. Kami dapat libur 2 atau 3 hari gitu. Besoknya, telepon lagi dari kantor. Mas, siap. Pak Parlan masuk rumah sakit, Bos. Lu. Kenapa, Pak? Ya nggak tahu, kalian bikin apa di sana? Lah, kami nggak bikin apa-apa kok. Kami kan cuma nganterin Pak Parlan masuk pesawat. Bilang. Oh, alah. Coba tanya yang lain ah. Tutup sama si bos tutup, tak telepon teman-teman yang lain yang di kantor. Ceritanya gimana Pak Parlan ngapain masuk rumah sakit? Bilang. Apa gara-gara pesawat gue ya? Kenapa? Ya kan namanya kargo. Nggak pernah kita bersihin Pak, karena debu kali ya, alergi kali ya. Namanya kargo kotor bos. Kalau lagi darurat gitu mana mungkin kita bersihin pesawat kan? Nah, Ya. ternyata selidik punya selidik, katanya Pak Parlan nggak kuat bersihin yang itu. Dan ya Mas, nah akhirnya saatnya kita cuti lagi nih, terbang lagi kita besoknya. Terbang kita ke Nias. Jadwal itu kita memang terbang ke Nias. Nah, di Nias itu pernah ada kejadian. Ada anak kecil, anak SD lah, pulang sekolah pas gempa, kerubuhan tembok sekolah. Kerubuhan tembok sekolah, masih hidup. Oh masih hidup? Masih hidup, dalam keadaan hidup, tapi ini semua hancur. Tulang habis. Di saat darurat itu, tenaga medis yang tersedia pertama kali kan pasti tentara. Pesawat yang ada semua hampir semua dicatat sama UN, which is nggak bakal mau ngangkut tentara. Datanglah dokternya ini, Cap, boleh angkut? Angkut apa, Dok? Pasien. Itu di ambulan ada. Sekarang ambulan lihat, wah, Dok, pesawat saya pesawat kargo loh Dok, gak ada tempat duduknya. Pas itu Cap, aman. Maksudnya? Ya saya butuh tempat yang flat, yang rata. Oke. Tapi gini, Dok, dokter kan tentara. Ini pesawat saya ini charter UN loh Dok. Saya nggak bisa Dok, nggak dokter. Tapi sebentar Dok, tak kontak dulu. Aku kontak sama officernya di Medan dari UN. Dia bilang, nggak bisa. Kalau dia beratribut tentara, kita nggak bisa. Akhirnya saya bilang beliau, Dok, ini Dok, saya bisa ngangkut ini, walaupun pesawat saya kargo, tapi saya bisa ngangkut dengan syarat dokter cepat seragam. Terus nanti aku gimana? Dia, kan beli pakai sepatu jenggel Bos. Wah, gini ya Dok, sampean pakai sendal jepit weh. Pakai sendal jepit aja, pinjem anak-anak bandara deh. Bener Mas. Dari disopot pakai sendal jepit, angkut. Nias, aman dah. Anak itu akhirnya selamat. Oh, alhamdulillah. Akhirnya selamat. Kembali lagi ke cerita tadi, Bandara Nias itu pada waktu gempa Nias itu ambles 400 meter. Runway-nya itu ambles 400 meter. Jadi kan nggak bisa landing dari ujung. Ini nggak jauh dari tsunami Aceh berarti ya? Nggak jauh kan? Oke. Masih satu frame lah itu. Oke. Dari gempa tsunami Aceh nggak berapa lama kemudian gempa Nias. Itu sama Mas. Flight pertama itu kita ke Nias.
karena di Nias nggak ada Pertamina, jadi kami ngisinya double, VV, ngisinya VV. Dari Medan, VV. Terbang deh kita ke Nias. Normal semua. Mulai nggak normal itu, kita mau approach. Dashboard ini mulai goyang-goyang. Nah, apa lagi gitu. Mungkin nggak sinkron kali ya engine-nya. Jadi ada vibrate tuh. Sinkron nggak bisa. Tapi pesawat tua ya, biasa kali ya. Pesawat tua, mulai nomor yang Mas. Sampai nggak bisa kebaca instrumen tuh. Mas Topo dan sebagainya. Bas, datang lagi. Waduh, rokok Mas. Seriusan Mas? Rokok Mas. Nyalain merokok. Tiap kali nyedot, diembus, ini reda. Gerak. Sampai airnya hilang. Diam. Tuh, Mas. Siap Mas. Landing kita. Ya, kita bilang, wah landing. Udah gak ada apa-apa nih. Aman nih. Begitu landing Mas. Ini pesawat kayak gini-gini. Bas, reverse brake. Wah, ini udah berdiri Mas di brake ini. Kan kita brake-nya di rudder nih Mas. Jadi brake-nya kita tuh kalau mobil kan diinjek gini. Kalau ini diinjek depannya gitu. Ini udah berdiri nih Mas di brake Mas. Ini udah berdiri. Berhenti. Selamat. Nah, balik muter. Mas, parkir di mana nih? Depan tower aja, Cap. Siap. Depan tower. Yuk. Entah gimana. Parkir, seret. Duh. Ambles. Roda kiri. Duh. Aduh, Mas. Bas, ambles, Bas. Ada aja hari ini. Dah, shutdown engine. Dah. Dari tower bilang, Cap, kenapa, Cap? Ambles. Wah, udah Cap, siap Cap. Nanti saya suruh anak-anak. Udah. Datanglah tuh. Tentara, anak-anak bandara semua datang. Banyak banget. Karena apa Mas? Kita suka bawa supply. Kentucky, terus Dunkin Donat, Pizza Hut. Kan di Nias nggak ada. Mereka semangat itu. Nah, datang itu yang pertama diselamatin ya itu tadi. Oh, Dunkin Donat. Selamat dulu Dunkin Donat nih. Nah, kita turunin dulu ya. Siap. Kita begitu turunin barang dulu. Enggak, Dunkin Donat dulu yang turun. Nah, habis itu mereka turunin barang semua. Cap, nanti kita bantu Cap. Bantu gimana? Ya didorong keluar. Dorong keluar gimana? Emang pesawat berapa ton Mas? Traktor aja nggak ada kok. Udah Cap, tenang aja Cap. Nanti Captain hidupin engine yang kanan, yang kiri nggak usah. Nanti kita dorong rame-rame. Serius Mas? Serius. Keluar itu pesawat tanpa diseling, ditarik forklift atau ditarik truk. Nih. Ah, serius? Serius. Kok bisa? Gak tahu. Itu cuma tenaga orang. Gak ada tuh yang wah diikat pakai seling, ditarik truk dari sini, tarik dari depan. Gak. Orang keluar. Aduh. Tapi banyak banget orangnya. Ya gak ratusan sih, paling cuma 20 orang. Yang kita mikir, dari pertama ya, walaupun misalnya 50 orang, emang Fokker 27 gede loh. Fokker 27 itu isi penumpangnya 50 orang. Udah 50 ya? 50 orang gitu ya. Seberat apa emang ya? Kok bisa diangkat sama orang segitu? Nah nih, selamat dah. Oke, take off lagi nih. Take off dari Nias, kita kembali ke Medan. Take off itu aman Mas. Gak ada apa-apa. Normal. Begitu di atas, aku mulai lihat nih. Fuel indicator mulai goyang-goyang. Aku pikir, ini jangan-jangan gara-gara yang tadi nih, vibrate. Jadi mungkin ada yang lepas ya di belakang, mulai goyang-goyang. Goyang-goyang, lama-lama turun Mas.
Terus aku bilang, Chris, apa? Fuel, apa? Udah sini. Lari dia dari belakang. Kenapa, Bas? Chris, lihat Chris. Habis, Mas. Dia setengah marah doh. Emang pesawat gue bocor. Lah aku nggak tahu emang lu isi berapa bensinnya, Chris? After lu isi berapa? Bentar, balik lagi dia pulang. Udah bawa ke depan, bawa ini, bon Pertamina. Nih, ini tanda tangan siapa? Kan lu yang tanda tangan. Ya kan Pertamina nggak mungkin bohong. Ya Chris, tapi ini gini loh Chris. Udah nggak tahu ah. Soal gue nggak bocor kok. Oh, tapi nggak bocor itu ya? Gara-gara yang tadi nggak ya? Nggak bocor. Ada terbang. Duh, zero. Habis. Mas, zero mas. Iya mas. Terus buat memastikannya nih, ternyata dimajuin. Udah nggak bunyi nih. Tapi mesin nggak mati mas. Lah. Aduh. Nih, dicing nih gini ceritanya nih. Mas, nih opsinya, kita udah nggak bisa kembali ke Nias. Nyampe Medan, atau di Jing. Cari pantai. Oke, Bas. Life jacket. Yo, Bas. Ambil juga. Life jacket. Terus belakang. Woi, di Jing. Tenang nih, bener Bas, jangan main-main. Enggak, beneran. Chris, life raft gua apa enggak? Enggak. Modar, Bang. Life raft itu dulu mas, apa? Perahu karet, pelampung. Karena mikirnya kan, alah sebentar doang kan, terus kita kan juga sering terbangnya nggak lewat laut-laut kan. Gak bawa, bilang, modar. Bang. Mas, gimana? Biarin aja yang belakang udah diemin pas jadi dengerin dah. Ini benar-benar udah nggak ada respon sama sekali engine. Udah approach, masuk, landing normal. Jadi, wah ini kalau nggak bisa digas, aku ngeblok runway nih. Orang fuelnya habis. Ngeblok runway urusannya panjang. Karena kan pesawat gede-gede masuk kan. Taksi Bas. Mudah-mudahan ya Mas ya. Kalau nggak siap-siap Mas Topo kontak tower kita ngeblok runway. Oh ini berarti balik lagi ya? Minta di towing ya Mas. Oke Bas. Loh. Powernya ada Mas. Ya Mas. Hidup Mas. Ada powernya Mas. Bang. Ya udah taxi back Mas. Taxi kita. Sampai parkir, shutdown engine, belum sampai bilang doors may be open. Dan di belakang udah lari keluar semua duluan. Apa lagi nih orang tiga ini? Mas, keluar kita. Begitu, yang satu di engine kiri, Krishna di engine kiri, Basuki di engine kanan. Yang satu Krishna, Allahu Akbar. Yang satu Basuki tutup muka gini. Di pesawat kami, di bawah dekat engine itu ada device yang kalau diceklek gini dia turun, dipstick, fuel dipstick. Kalau fuelnya penuh, dipsticknya paling turun dikit. Ini full, duk, kiri duk, kanan duk. Artinya 0. Bensinnya almost zero. Apalagi udah. Mas Topo kan, ya dia kan yang paling inilah, paling normal lah, paling waras lah daripada kita. Sini kumpul. Ini kenapa bisa kayak gini? Ya nggak tahu. Udah. Doa dulu akhirnya. Dah. Pulang kita. Itu padahal pas mau terbang itu take off, bensinnya penuh. Sesuai dengan bon Pertamina. Anjir. Tiba-tiba langsung begitu. Nah, kan kita mikir, ini kemana fuelnya? Bocor? Enggak bocor. Nah, di situ kami telepon pusat. Pak, kejadian lagi, gini. Udah deh, kalian
hari Senin pulang semua deh, ganti kru. Daripada sialan, ntar ada apa-apa. Lu pulang aja semua deh, pulang. Akhirnya pulang kita Mas, satu set itu. Tapi anehnya, kru pengganti kita sampai misi selesai nggak kenapa-napa. Oh gitu. Ya, aman sentosa itu pesawat sama krunya. Gak tahu lah, ada apa dengan kita itu kita gak tahu lah. Itu ceritanya Mas. Nah, sebelum penutupan nih, setelah kejadian yang di Banda Aceh, terus saya nelpon ke tante saya. Ini aku udah ada cerita nih, ini begini Tan. Aku kayak masuk dimensi lain gini. Aku nggak pernah cerita sebelumnya. Tiba-tiba tante bilang, Wak, lu inget nggak? Lu pernah nolongin orang tua? Orang tua mana? Tante, lu pernah kok. Oh, berarti yang di Gambir, yang jatuh itu. Terus hubungannya apa, Tan? Ya itu yang nyelamatin lu. Tapi ya karena waktu itu menurut aku gak ada hubungannya, aku nggak pernah nanya lagi tuh. Nah ya udahlah, forget it lah. Kayak ngomongin tante-tante lah gitu. Apa hubungan sih? Gitu. Oh, gitu Mas Fajar ceritanya. Oke, mungkin kalau tadi aku dengar ya mungkin kebaikan yang kita lakukan mungkin dibalas dengan kebaikan-kebaikan lainnya mungkin ya. Mungkin Mas. Mungkin. Tapi ini ngomong-ngomong tadi kan posisinya berarti di Bukit Barisan situ kan? Yes. Yang ngeliat kota itu. Itu dulu juga pernah ada kisah nih sempat viral juga gitu. Pernah ada seorang tuh yang hilang. Jadi dia tuh kayak pencari kambing lah gitu. Okay. Di hutan sana. Hilang gitu. Nah akhirnya karena sudah waktu hilang itu nggak ketemu-ketemu, akhirnya dibentuklah tim tuh untuk mencari si pencari kambing ini ke hutan itu. Nah, cuman warga tuh bentuk tim lagi 11 orang. Oh, oke. Sendiri yang peralatannya tuh minim gitu. Nah, ketika mencari justru yang 11 ini hilang juga. Waduh. Jadi 12 orang nih berarti yang hilang ya untuk mencari si pencari kambing yang pencari kambing tadi kan. Nah, jadi di tim yang dibentuk sama aparat gitu ya untuk mencari itu memang ada satu orang yang baru ditugaskan di lokasi tersebut gitu. Dia belum lama lah. Nah, ketika malam itu tiba, posisi di tenda gitu, ada salah satu temennya tuh yang keluar, nggak tahu mau kemana. Nah, tapi di tenda sampingnya itu rame nih. Sebut aja nih orang yang tadi ini Ucok ya gitu ya, yang baru ditugasin di situ. Nah, si Ucok ini rame apa sih di sebelah gitu. Ternyata si teman yang keluar tenda tadi tuh belum masuk gitu. Nah, anjing tuh tiba-tiba ngelolong tuh kan, pada bawa anjing kan, ngelolong tuh. Di situ muncul tuh si teman yang tadi di sela-sela pohon. Muncul, pada ngeliat kan, loh itu dia tuh gitu kan. Tapi lari lagi ke dalam hutan. Pada dikejar dong, ada yang ngejar kan, ada yang ngejar, berhasil dapet. Cuman ditanya itu pas nantinya dia udah mau masuk tenda lagi nih, mukanya tuh pucet, ditanya tuh kayak diem doang gitu loh, ngangguk-ngangguk gitu. Ya udahlah mungkin sakit apa bagaimana kali ini orang ya, udah masuk ke tenda. Nah, horornya tuh di sini nih. Jadi pas situasi udah mulai tenang, si yang tadi keluar muncul lagi di balik pohon. Dia bilang ngopi enak nih gitu kan. Yang lain pada bingung. Dong. Lah, ngopi enak. Ini kan tadi di tenda gitu kan. Maksudnya gimana gitu. Akhirnya si Ucok ini lah ngecek ke tenda gitu kan. Tadi kan dianterin ke tenda nih. Tiba-tiba dia muncul lagi dengan muka yang beda gitu. Nah pas ke tenda itu, si Ucok ini ngeliat si tendanya itu bukan si temennya tadi sosoknya, tapi sosok cewek gitu. Nah ini kisahnya itu sempat viral gitu. Pada saat pencarian si pencari kambing ini yang memang suka di hutan gitu. Nah akhirnya si pencari kambing itu ketemu di hari keberapa. Dan yang 11 orang itu menyusul di hari kemudian tapi hanya 6. Karena mereka terpisah gitu. Oh. Sama 5. Nah sampai hari ini aku nggak tahu ya, yang 5 itu akhirnya ketemu apa enggak gitu, karena aku belum nemu ceritanya gitu. Dan itu ternyata di tempat yang mungkin masih sejalur kali ya. Bisa jadi Mas. Oke, aku nggak tahu persisnya itu di mana gitu ya. Tapi itu
Cap ngelihat si kota tadi itu di Bukit Barisan juga ya? Iya, yang tiap hari kita terbang rutenya lewat situ. Kalau siang itu, ya hutan bos. Gak ada apa-apa. Hutan lebat. Hutan lebat. Ijo. Gak ada gedung itu? Ya. Dan sering lewat situ berarti? Ya tiap hari kita lewat. Ini di mana sih sebenarnya? Orang tiap hari kita lihat itu siang sih, mulai dari pagi, siang sampai sore pun ya udah, nggak ada apa-apa. Bener-bener nggak ada orang. Berarti apa itu yang dilihat ya? Mungkin temannya Wentira kali. Semacam kayak gitu ya. Wentira, Saranjana ini Nah, versi lainnya gitu ya. jadi kan Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada. Yang belum ketahuan kan di Papua, Maluku, mungkin ada. Mungkin. Berarti di posisi pada saat itu, Cap itu di antara hidup dan mati berarti? Malah sempat kita mikir kita udah mati kok. Hah? Oh, sempat mikir kayak gitu? Sempet lah mas. Lah, ini udah 9:30, kita di mana kita? Udahlah. Pada waktu instrumen mulai hidup satu-satu itu, aku mikirnya ini udah mati loh. Cap berpikir udah mati malah, udah meninggal lah. Ya udah nggak tahu di mana ya. Lo kok bisa hidup lagi semua? Kan mikirnya, ya jangan beneran udah pindah alam nih. Kok semua jadi normal gitu loh mas. Percayanya itu buat tuh denger radio. Oh belum mati gua. Dipanggil sama Polonia itu. Terus diteriakin itu, oh iya bener, masih hidup. Gila sih, ini serem banget sih. Karena udah bukan masalah kotanya lagi, tapi selamat apa enggak naik pesawatnya gitu kan. Itu masalahnya. Benar mas. Dan yang serunya lagi, ini 5-5-nya lihat gitu loh, bukan cuma aku doang. Tapi dari 5 itu, nggak ada yang lihat ada orang gitu? Enggak. Aku nanya ke Krishna, enggak. Nanya ke Kotot almarhum, enggak. Nanya ke Basuki, enggak. Tapi Mas Topo nggak pernah mau jawab. Oh dia nggak pernah mau jawab? Enggak. Tiap kali tanya, Mas, gak usah nanya. Terus selama kita libur, kita stres nih kan, gara-gara kemarin tuh, kita menghibur diri dong. Makan di mall, segala macam di Medan tuh. Kita aja Mas Topo nggak pernah mau. Udah kalian aja, aku enggak. Sampai terakhir sebelum perusahaan kami bubar, aku masih nanya sama Mas Topo, Mas sebenarnya ada cerita apa sih Mas? Sampai lihat apa sih? Sampai lihat nggak sih sebenarnya? Lihat. Ada apa Mas? Terus. Sampai terakhir pun dia nggak mau cerita? Nggak mau cerita. Kira-kira kenapa kok nggak mau cerita ya? Mungkin dia bisa lihat kali ya. Mungkin yang dia lihat lebih lagi mungkin. Probably kemungkinan besar mungkin dia lihat ada landasannya atau ada peradabannya yang kelihatan. Gitu loh Mas. Ceritanya. Tapi kalau bicara pesawat itu kan memang apa ya, terutama di critical elephant gitu ya. Yes. Pernah ada nggak sih momen lain gitu, Cap? Ketika di antara hidup dan mati gitu, selama menjadi pilot ini, udah 30 tahun. Yes, sir. Ada. Momen apa tuh, Cap? Banyak Mas, apalagi kami pilot yang bertugas di pedalaman, melayani Papua. Oh di Papua ada lagi? Yes. Oke, gimana nih guys? 10.000 komen ya kalau kalian pengen dengar cerita Cap Baskara di Papua ya. Siap, Mas Fajar. Nah tapi ini saya penasaran nih Cap, kita ngobrol santai aja nih. Sekarang kan kalau jadi pilot itu kayaknya mahal banget gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kayak gini nggak sih gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Zaman dulu semua orang bisa jadi pilot. Semua orang bisa jadi pilot. Apapun pekerjaan bapaknya pasti bisa jadi. Karena nggak bayar. Oh nggak bayar ya? Enggak. Masuk Curug nggak bayar. Yang bayar cuma tesnya. Tesnya doang. Nggak bayar. Malah kita dikasih uang saku. Oh gitu. Kalau sekarang yang jadi pilot pasti anaknya orang punya. Ini koreksi kalau salah ya. Waktu zaman gua dulu itu, zaman sekolah SMA tuh ada beberapa kan mau pilot. Itu cerita tuh masuk sampai ratusan juta dia. Akhirnya, udah dah mending gua kuliah aja. Dia gitu. Itu Mas, zaman Mas Fajar itu mungkin masih 100-200 jutaan lah. Paling mahal 300 juta. Kalau sekarang udah 3 kali lipatnya.
Sekarang 3 kali lipatnya. Yes. Jadi bisa dibayangin kan, yang bisa jadi pilot siapa? Tapi balik modalnya cepet nggak tuh? Katanya sih cepet. Enggak ya? Enggak, sekarang enggak. Before COVID, yes. Setelah COVID, no. Oh gitu. Betul. Makanya sekarang pada jadi TikToker ya. Sama YouTuber ya. Iya, benar. Jadi TikToker, jadi YouTuber, punya warung, Ya, lebih itu. luar biasa ya. Tapi memang apa ya? Ya tetap di masa-masa yang akan datang pasti butuh juga profesi pilot gitu ya. Walau nanti mungkin juga ada AI berkembang, kita nggak tahu ya. Tapi rasa-rasanya sih masih dibutuhkan gitu ya. Untuk Indonesia mungkin masih sampai 100 tahun ke depan masih. Kenapa begitu kan? 17.000 pulau, Pak. Oke. Gak usah jauh-jauh deh, Mas. Papua. Yang bisa dibilang infrastruktur untuk jalan bisa dibilang nggak ada. Kalau ada pun ya banyak begalnya. Yang paling aman pakai pesawat. Tapi pesawat pun sekarang kan nggak aman. Tapi ya untuk melayani saudara-saudara kami yang di pedalaman, ya jalan satu-satunya masih pakai pesawat. Dari Jawa ke Sumatera atau Jawa ke Kalimantan, kan pakai pesawat Mas paling cepat. Iya. Gak mungkin kan orang bikin jembatan dari Jawa ke Sumatera ya jadi. Tapi ini tipsnya nih, ya, Cap ya. Ini kalau pikiran bodoh aja nih, pikiran bodoh gitu ya. Misalnya, kan banyak orang juga yang takut ketinggian gitu kan. Terus pesawatnya misalnya kenapa-kenapa gitu. Mending ikutin instruksi atau loncat aja sendiri gitu ke bawah. Kalau loncat sendiri ke bawah, justru bikin yang lain nggak selamat. Oh, Lagian kalau dia loncat, emang kita selamat? Enggak, Mas. oke. Sekarang kita terbang dari Jakarta ke Lampung. Jakarta ke Lampung aja, itu flight time-nya cuma 10 menit. Ngerokok aja nggak habis itu udah landing. Tapi kan ketinggiannya 15.000, 20.000. Mas wajar loncat dari 20.000, selamat tapi bawah. Kan enggak. Pilotnya juga sama kok, pilot juga takut mati kok. Nggak ada pilot yang cukup gila nggak takut mati, Mas. Sama, Mas, kita. Jadi lebih berbahaya kalau ngambil ini sendiri ya? Iya. Jadi ikutin aja instruksinya begitu ya? Iya, karena pesawat itu kan bertekanan. Pernah nonton ini, Air Crash Investigation Aduh, belum lagi. di National Geographic. Jadi pesawat ini kan kita bertekanan nih. Mas Fajar udah pernah terbang kemana? Yang paling jauh deh, Singapura lah contoh. Singapura. Oke. Jakarta Singapura, itu Mas Fajar paling tidak ketinggiannya 25.000 kaki. Mas Fajar bernapas dengan aman toh? Aman. Berarti pesawat Masnya dikasih tekanan sama seperti saat kita di darat. Sehingga di ketinggian 25.000, Mas Fajar nggak merasakan apapun. Padahal di luar itu oksigennya tipis, dinginnya minus 35. Ini Mas Fajar kan gerah di dalam. Kadang-kadang kan AC-nya nggak dingin. Benar. Kalau ini tiba-tiba pintunya Mas Fajar buka, yang terjadi apa? Oh. Meledak, Mas. Dar, karena tekanan ini besar. Tiba-tiba Mas Fajar buka. Dos. Oke, jadi ketika ada chaos situation, kita sotoy malah nambah parah. Betul. Just follow the flight attendant instruction. Oke, ini mantap. Oke, kalau gitu, Siap. makasih Coach. Saya lupa tadi, kan Coach sempat ngerokok ya di Yes. pesawat itu boleh ya? Pesawat kargo, Mas, nggak ada penumpang. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau yang pesawat VIP juga boleh kalau nggak salah ya? Nggak. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Nggak Ya, boleh. maksudnya pesawat sendiri, boleh nggak sih? Pribadi. Pesawat pribadi? Ya boleh kalau punya pribadi, Mas Fajar mau ngerokok, monggo-monggo aja. Tapi kalau untuk pesawat yang berbayar, berpenumpang, itu memang tidak boleh lagi. Sekarang pun, even we are cargo flight, udah enggak. Oh sekarang di kargo pun udah nggak boleh ya? Oke, semoga menjawab. Terima kasih. Cap, Siap, sudah Mas datang Fajar. cerita. Terima kasih. Itu guys, akhir dari episode ini. Semoga dapat nemenin kalian ya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.